Saya pernah tersesat di dalam dunia gaib itu kurang lebih 5 tahun. Musyrik atau tidak itu tergantung diri kita sendiri, hati kita sendiri, kita bagaimana mempercayai hal itu. Kemarin saya hitung pusaka saya itu kurang lebih ada 500 pusaka. Saya berjalan waktu itu dari Alas ke Tonggo, saya pulang. Itu kurang lebih 100 hari. Saya bukan kolektor, saya juga bukan saya hanya penyintas seni. Kemarin saya tahu pusaka bagus. Saya mengejar. Saya kejar sampai manapun saya kejar. Jadi hampir 500 pusaka itu rata-rata datang sendiri ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa, kita jumpa lagi dalam segmen Bincang Hangat kali ini. Namun suasana kali ini berbeda ya, karena saat ini kita melakukan Bincang Hangat yaitu bertepatan dengan masih bulan suci Ramadan. Nah, rencananya malam ini ada acara khusus yaitu buka bersama dengan kru nusa.web.id di Desa Duet Pelawasan Kabupaten Magetan ya. Oke Pak Supri, dalam segmen kali ini kita mungkin berbincangnya lebih sedikit religius ya Pak Supri ya, karena kita yang masih muda ini membutuhkan kiat-kiat khusus dari Pak Supri untuk menjalani kehidupan yang saat ini kok kita rasa itu semakin sulit. Dengan perekonomian yang sulit, dengan krisis yang ada, apalagi pasca pandemi COVID-19 ya, yang dulu sempat menyerang Indonesia dan negara-negara yang lain. Oh ya, Pak Supri, di tengah pandemi seperti ini, apa sih Pak Supri yang membuat Pak Supri itu bertahan untuk menjalankan bisnis, atau bisnis yang Pak Supri jalani ini masih tetap eksis sampai sekarang ini? Ya, alhamdulillah Mbak. Salah satu yang selama ini tetap saya tekuni adalah berdoa. Jadi memang kita sebagai orang muslim berdoa itu hukumnya wajib. Kalau kita berusaha tanpa berdoa itu namanya orang sombong. Berdoa tanpa usaha itu namanya orang takabur, pemalas. Jadi memang kedua-duanya memang harus diutamakan untuk bisa beriringan. Namun ada beberapa tata cara saya berdoa yang mungkin kita bisa berbagi. Saya bukan orang pinter, saya juga bukan orang ngerti, enggak. Intinya kita hanya berbagi saja, kita sharing. Bila mana nanti yang saya lakukan ini bisa diterima, bisa dianggap benar, silahkan dilakukan. Kalaupun tidak ya monggo enggak apa-apa. Jadi kita hanya sharing saja. Ada beberapa tata cara berdoa yang selama ini saya lakukan, mungkin yang lebih mudah Pak ya. Kita datang ke seorang kiai atau seorang pintar, kita minta, Bapak saya mau, contohnya saja, mau nyalonkan lurah, tolong jadikan saya. Nah, itu salah satu cara berdoa bila mana kita merasa kita tidak mampu. Doa kita sampai di atas, kita bisa menyuruh kiai atau menyuruh sesepuh atau orang pintar misalnya. Dan memang kalau pengalaman saya Mbak ya, tata cara berdoa yang benar dan baik itu memang agak sedikit sulit. Salah satunya yang namanya manusia kan punya nafsu. Salah satu cara untuk mencapai puncak titik doa yang baik dan benar itu kita ya minimal harus mengendalikan nafsu kita. Dalam orang muslim ada beberapa nafsu, terusnya empat nafsu ya. Kita berbicara agak religius benar sekali. Yang pertama nafsu amarah, ada nafsu sofiah, ada nafsu alwamah, dan ada nafsu mutmainah. Beberapa nafsu ini memang intinya harus kita kendalikan biar hati kita tenang, biar pikiran kita tenang. Kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, otomatis kita berdoa pun insya Allah sampai di atas. Dan juga ada beberapa cara untuk mengendalikan nafsu itu. Yang pertama adalah nafsu amarah itu yang selalu menggebu-gebu dalam diri kita. Dan salah satu ciri dari nafsu amarah sendiri biasanya kalau waktu kita sholat, waktu kita dzikir akan ada cahaya merah. Biasanya kalau sudah ada cahaya merah itu berarti nafsu amarah kita muncul. Dan itu ada dzikir-dzikir tertentu yang bisa melunturkan nafsu itu. Mungkin nanti di segmen lain kita bisa membahas tentang cara untuk mengendalikan nafsu itu sendiri. Setelah itu ada nafsu alwamah. Nafsu alwamah sendiri ya fungsinya
dia merasuki tubuh kita untuk selalu makan yang enak, selalu hidup enak, itu boleh dikategorikan nafsu alwamah. Dan itu biasanya kalau kita dikir waktu kita mengendalikan nafsu itu nanti akan ada cahaya kuning. Bila terkias cahaya kuning seret lah, itu berarti nafsu itu muncul. Itu juga ada dikir-dikir tertentu yang bisa mengendalikan itu. Seharusnya ada nafsu sofiah. Nafsu sofiah sendiri nafsu yang menginginkan kita selalu kumpul dengan istri, dengan pacar, itu dikategorikan nafsu itu. Itu kalau berupa cahaya itu namanya cahaya biru. Jadi kalau sudah kita sholat, kita dzikir, nanti ada sekilas cahaya biru seret, lah itu berarti nafsu itu muncul. Dan yang terakhir adalah nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah sendiri itu nafsunya Gusti Allah. Jadi kalau seseorang sudah terkena nafsu mutmainah, tidak ada kehidupan lain selain dia hanya ingin sholat, hanya ingin dzikir, itu menurut kiai saya juga tidak boleh. Jadi itu semua harus dibendung. Ada kalanya kita berzikir, ada kalanya kita bekerja. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nafsu mutmainah sendiri itu kalau berupa cahaya dia putih. Jadi ada putih terang, itu nafsu mutmainah. Iya Pak Supri, kita kan tahu ada beberapa waktu doa kita yang konon katanya akan diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung ya Pak Supri. Menurut dari pendapat dan pandangan Pak Supri sendiri, doa di waktu kapan saja sih Pak Supri yang konon dipercaya itu sebagai diijabah sama yang di atas? Ya begini Pak, jadi begini, kita ngomong soal kapan kita berdoa. Iya. Kira-kira kapan doa itu bisa dikabulkan? Iya. Saya mendapat pesan dari kiai saya dulu. Jadi kita diberi kebebasan. Jadi kamu merasa nyaman untuk berdoa, kamu merasa nyaman untuk beribadah, itu kapan, di mana, itu terserah kamu. Semisal ada orang, oke, saya nyaman di pinggir sungai untuk berdoa, untuk dzikir. Lakukan di pinggir sungai. Cuma saya nyaman di dalam gua, lakukan di dalam gua. Saya nyaman beribadah, saya nyaman berdoa di dalam hutan, lakukan di dalam hutan, tidak apa-apa. Jadi seberapa nyaman kamu berdoa, seberapa nyaman hati kamu tenang, biar doa kamu bisa tercapai ke atas atau ke Gusti Allah. Silakan, tidak apa-apa. Tapi ingat, satu yang harus diingat, ramaikan musola, ramaikan masjidmu. Dalam arti titik poin lurusnya suruh meramaikan musola sama masjid. Jadi yang harus diperhatikan, boleh kamu di pinggir sungai berdoa, boleh kamu di goa berdoa, tapi ramaikan masjid dan musola. Berarti titik lurusnya kita harus sembahyang 5 waktu. Jadi sembahyang 5 waktu itu kita lakukan, dan bagaimana kamu nyaman berdoa, lakukan seperti itu. Untuk pengalaman Pak Supri sendiri, bagi Pak Supri ini doa yang kiranya nyaman untuk Pak Supri sendiri panjatkan kepada yang Sang Pencipta itu kapan Pak? Kalau saya paling suka doa itu malam hari mulai jam 1, berkaitan sampai jam 3 sampai jam 4. Dan selama ini yang saya rasakan nyaman itu saya lebih suka sekali di pinggir sungai. Jadi kalau kita orang Muslim ya, kita pikir di pinggir sungai dengan suara air yang gemericik itu juga menambah hati kita lebih tentram. Jadi kita bisa mengheningkan cipta dengan sangat sampai puncaknya. Saya rasa bisa diceritakan Pak pengalaman spiritual Pak Supri selama ini ketika mungkin mencari jati diri atau untuk mendekatkan pada Tuhan? Iya, ini mungkin agak panjang Pak ya. Saya bercerita tentang pengalaman saya. Jadi seseorang yang ingin mencari jati diri itu memang sulit sekali. Jadi kita sebagai orang Islam kan ada tataran, ada tingkatan kita untuk mengenal jati diri kita. Salah satunya untuk tataran tingkatan itu ada beberapa yang harus diperhatikan, dan saya yakin bila mana seseorang sudah mau belajar tentang kebatinan, tentang ilmu dalam, itu langkah baiknya kalau mempunyai guru Mbak. Dalam arti mempunyai guru itu bisa mengarahkan. Karena pengalaman saya sendiri di dunia gaib, di dunia yang tidak kelihatan itu luar biasa sekali. Jadi jin setan itu bisa menyerupai siapapun, juga bisa dia mengajak hal yang baik. Jadi saya bercerita tentang masa lalu saya dulu.
kan ada beberapa tataran tingkatan dalam Islam. Itu ada syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Bila mana kita sudah mencapai tataran thariqah ke hakikat, itu memang banyak sekali cobaan di sana. Saya pernah tersesat di dalam dunia gaib itu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun saya tersesat di sana. Jadi memang waktu itu saya tidak bercerita ke guru saya, ke kiai saya, bahwa saya mendapatkan istilahnya petunjuk. Iya. Soalnya petunjuknya bagus sekali waktu itu. Dalam saya hitung dalam 3 tahun, Mbak, saya tidak puasa itu 1 bulan tuh mungkin 2 hari atau 3 hari sekali. Karena waktu itu saya diperintah oleh sosok yang saya rasa dia sakral sekali. Itu saya diperintah untuk puasa Senin Kemis, puasa weton, puasa 30 hari, puasa 100 hari. Itu jadi hanya seingat saya Rabu yang saya jarang puasa tuh hari Rabu. Selain hari Rabu itu saya puasa terus. Itu lama sekali saya berjalan itu kurang lebih 5 tahun, tapi saya benar-benar tersesat itu 3 tahun. Jadi saya pernah mengalami proses jadab itu pernah, Pak. Proses jadab itu istilah kita ngedan. Saya pernah 100 hari itu saya ngerawat tidak makan apa-apa kalau tidak ditawarin orang. Saya berjalan waktu itu dari Alas ke Tonggo, saya pulang. Itu kurang lebih 100 hari. Dan ternyata itu semua yang memberi petunjuk saya itu memang bukan yang sebenarnya. Dia hanya mengaku sosok para wali atau para malaikat. Dan sebenarnya itu bukan yang sebenarnya. Jadi saya waktu itu melupakan guru saya karena saya merasa sudah bisa, sudah benar, sudah tidak bisa diluruskan lagi, maka saya terus berjalan itu. Dan setelah 5 tahun kurang lebih itu saya datang ke kiai saya. Kiai sempat ngelokno, "Lah kok eling?" gitu. "Lah kok eling apa wis kesal?" Karena waktu itu saya sudah merasa bingung. Saya pernah dikubur, Mbak, 3 hari 3 malam, pernah 7 hari sudah pernah, untuk mencari jati diri saya yang sebenarnya. Tapi semua itu juga tidak benar. Karena waktu itu saya memang dibawa oleh sosok yang mengaku malaikat itu tadi, ternyata bukan yang sebenarnya. Akhirnya oleh kiai saya diberi apa ya, istilah dijalan kembali itu maksudnya untuk mengatur kembali. Jadi saya mulai menata kembali dari awal, dari syariat, thariqah, hakikat, terus sampai ke ma'rifat. Kalau kita bicara ma'rifat bukan tataran kita, itu bukan kelas kita. Saya hanya berbicara ke thariqah, ke hakikat saja. Dan seseorang memang saya katakan perlu guru itu karena jin setan itu luar biasa sekali dia mendekat ke kita dengan cara apapun. Jadi kita pun sebagai orang awam itu sangat mudah sekali, karena begitu ada sosok yang bercahaya, dia mengaku sebagai wali, otomatis kita kan orang biasa tetap terpukul. Wah, saya katakan wali. Nah, itu. Jadi di situ fungsinya guru. Dan saya diberi tahu sama kiai saya itu waktu itu, "Awakmu gak perlu aku lagi, nanti kalau kamu sudah ketemu ini." Jadi sosok orang yang sangat dikagumi oleh semua orang, yang jin setan tidak bisa meniru. Itu ada satu sosok, mungkin nanti lain waktu, lain kesempatan kita bisa bahas sosok itu, atau mungkin bisa pribadi. Iya. Kalau disiarkan di sini saya rasa bukan tempatnya. Benar, jadi satu sosok itu memang kalau sudah kamu ketemu ini, nanti kamu diberi doa ini, kamu sudah tidak memerlukan guru lagi. Jadi kamu sudah bisa berjalan, dan alhamdulillah waktu itu saya sudah mengalami proses itu. Kurang lebih. Pak Supri, ya, ini kan kita pengen tahu ya, kan selama ini kan yang menjadi kontroversi di masyarakat adalah perbedaan antara ilmu Islam dengan ilmu Jawa. Ada sejumlah perbedaan yang mencolok, dan juga masih menjadi kontroversi, katanya seperti ini, nanti syirik seperti ini, maksud lain. Menurut Pak Supri sendiri seperti apa, Pak? Ya memang kalau kita ngomong masalah Jawa dan Islam itu memang sedikit sekali perbedaan. Tapi menurut saya sama, dalam arti sama itu kita pelakunya sama, Mbak. Kalau saya boleh ngomong ya, saya aslinya orang Kejawen.
Jadi saya dipaksa oleh ayah saya, oleh bapak saya itu untuk belajar kejawen itu semenjak umur 13 tahun. Semenjak umur 13 tahun sampai saya beranjak dewasa itu kurang lebih kalau tidak salah umur saya waktu itu mungkin sampai 19 atau 20 tahun. Setelah itu saya belajar ke ilmu Islam. Sama sebenarnya kalau orang Jawa ada kakang kawah, ada riris, berpapat, lima pancar. Itu juga sebenarnya nafsu kita sendiri. Tadi ada amarah, aluamah, sofiah, mutmainah. Itu sebenarnya sedulur kita sendiri itu tadi. Kakang kawah, dia riris, berpapat tadi. Kalau orang Islam mengatakan ada malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, itu juga ada dalam diri kita. Itu juga nafsu kita itu sendiri. Jadi bagaimana kita menjalani hidup antara perbedaan Islam dan Jawa kurang lebih sebenarnya kalau kita ngomong masalah musyrik, masalah ndak itu tergantung diri kita sendiri. Banyak saya lihat orang Islam, para kiai, contohnya, saya melihat dia membangun rumah di Wuwung, diberi raja. Ada juga di Wuwung diberi emas, diberi kain merah. Jangan salah, itu kalau salah penafsiran itu bisa musyrik. Itu pada seorang yang tahu agama. Sama dengan orang Jawa, kalau mendirikan rumah di atas ada pisang. Itu kalau salah penafsiran juga musyrik. Jadi musyrik atau tidak itu tergantung diri kita sendiri, hati kita sendiri. Kita bagaimana mempercayai hal itu. Kalau nanti bisa datang ke rumah saya, pusaka saya banyak. Jangan bilang saya musyrik juga nanti. Kemarin saya hitung pusaka saya itu kurang lebih ada 500 pusaka. Tapi jangan bilang juga saya musyrik. Sebenarnya musyrik enggak itu tergantung kita. Bagaimana kita membawa hati kita. Hati kita mau dibawa kemana? Kalau kita secara tidak langsung aja lah tadi yang saya bilang di atas Wuwung dikasih raja, dikasih emas loh itu kan kalau salah penafsiran juga bisa musyrik gitu. Berbicara soal pusaka ya Pak Supri ya. Dari sekian banyak pusaka dari Pak Supri ini jenisnya apa aja sih Pak? Kalau pusaka hampir semua saya punya Pak. Jadi zaman sebelum ada kerajaan, zaman Kabudan sampai HB, PB saya ada semua. Saya bukan kolektor, saya juga bukan apa ya, saya hanya pencinta seni. Jadi saya sangat mengagumi pusaka-pusaka itu. Jadi saya berpikir tahun dulu sebelum ada alat yang begitu canggih, mereka sudah bisa membuat pusaka seperti itu. Jadi saya mengagumi atau istilahnya seninya, saya ambil seninya. Berarti kebanyakan itu keris ya Pak ya? Ada keris, ada tombak, ada pedang, ada juga di zaman Kabudan itu ada kudi namanya. Itu pusaka tertua di Indonesia itu kudi. Kalau boleh dibocorkan pada pemirsa Pak Supri, dari benda-benda pusaka yang sekian banyak Pak Supri ini miliki ini didapat dari mana aja sih Pak? Kalau saya yakin semua itu jodoh Pak. Jadi seperti tanah, seperti pusaka itu jodoh. Jadi biarpun saya tahu ya, kemarin saya tahu pusaka bagus, saya mengejar, saya kejar sampai manapun saya kejar. Tapi karena saya dengan pusaka itu tidak jodoh, akhirnya tidak saya dapat. Sama juga dengan tanah. Dulu saya suka tanah sebelah ini, saya kejar. Itu juga tidak dapat karena bukan jodoh saya. Kurang lebih itu. Jadi saya yakin kalau memang sudah jodoh, pusaka itu akan datang dengan sendirinya ke kita. Jadi hampir 500 pusaka itu rata-rata datang sendiri ke saya. Oke Pak Supri, kita break dulu ya karena ini kita sudah mendengar azan maghrib. Untuk itu kita istirahat sejenak, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya.